Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Indrawardana dari kelas 2018A NIM 34 akan mencoba menjelaskan mengenai fenomena yang akan saya teliti, yaitu kuasa guru dalam memberikan pengajaran pada murid di masa pandemi, dianalisis menggunakan teori relasi kuasa Michael Foucault. Sebagaimana yang diketahui bahwa Foucault memiliki analisis yang kritis dan tajam tentang berbagai hal seperti sejarah, budaya, kekuasaan, dan pengetahuan, mampu memberikan warna baru dalam pemikiran dan kajian ilmu sosial. Teori dan konsep yang ia paparkan dapat kita gunakan sebagai kacamata untuk melihat berbagai fenomena sosial seperti konstruksi sosial, struktur kurikulum, politik, medikalisasi masyarakat, sampai seksualitas. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya properti atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam. Kekuasaan tidak berpusat pada satu subjek atau lembaga, melainkan tersebar di mana-mana dalam setiap relasi sosial. Kekuasaan bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan terus bergerak. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan karena kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam istilah lain, Foucault menyebut bahwa pengetahuan sebagai epistem, yaitu bentuk pengetahuan yang otoritatif atau pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman. Epistem dipahami tidak lagi sekedar sebagai sebuah cara pandang dalam melihat adanya pemisahan antara yang benar dan yang salah, melainkan dipahami dalam ranah yang lebih praktis, yaitu pemisahan antara yang mungkin dan yang tidak mungkin, atau yang normal dan tidak normal dilakukan atau dipikirkan oleh subjek. Terbentuknya epistem dalam masyarakat tentu melibatkan kekuasaan, sehingga praktik-praktik sosial subjek memiliki otonomi tertentu dan klaim atas kebenaran tertentu. Kebenaran yang dibawa oleh sebuah epistem merupakan hal atau nilai yang eksis pada suatu masa yang diakui secara otoritatif dan legitimate. Oleh karena itu, suatu epistem tidak berkembang secara evolutif dan linear, melainkan melalui proses pergeseran dari satu bentuk ke bentuk yang lain secara fragmentaris dan otoritatif pada masa tertentu. Jika epistem ini tetap langgeng dan berlembaga, maka ia akan menjadi sebuah rezim wacana. Rezim wacana inilah yang akan berimplikasi terhadap praktik sosial subjek, lebih khusus lagi yaitu sikap, perilaku, dan tindak tanduk subjek. Dari penjelasan teori tersebut, dapat menjelaskan bahwa kuasa guru dalam memberikan pengajaran ini dipengaruhi oleh fenomena yang terjadi saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Melihat adanya berbagai perubahan kebijakan politik, budaya, dan struktur kurikulum yang baru, membuat guru harus bisa beradaptasi dengan situasi baru tersebut. Guru mencoba untuk membuat strategi baru dengan muridnya untuk tetap dapat memberikan pelajaran secara maksimal meskipun di dalam situasi pandemi. Kekuasaan seseorang tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Berbekal pengetahuan yang dimiliki oleh guru tentu memiliki kuasa untuk mengatur para muridnya sesuai dengan kehendaknya. Dan menurut guru itu merupakan yang terbaik. Dan mau tidak mau, murid juga harus tunduk dan mematuhi kebijakan yang dibuat atau diputuskan oleh guru tersebut. Apabila tidak patuh, maka murid juga tidak akan mendapatkan pengetahuan atau pelajaran baru, karena pengetahuan tersebut hanya akan didapat dari kuasa guru tersebut. Pengetahuan merupakan epistem. Kebijakan pembelajaran baru secara daring merupakan solusi atau alternatif kebijakan terbaik saat ini akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini sudah tidak lagi dimaknai apakah benar atau salah, karena fokusnya sudah pada mana yang mungkin dan yang tidak mungkin untuk tetap dapat dilakukan, daripada pendidikan tersebut harus terhenti. Terbentuknya epistem ini tentu juga melibatkan kekuasaan yang dalam hal ini kekuasaan yang dimaksud adalah pemerintah selaku stakeholder atau pembuat kebijakan.
Dengan berbagai kebijakan dan peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah akibat adanya pandemi ini, mau tidak mau lembaga di bawahnya semua harus menjalankannya karena pemerintah dalam hal ini khususnya Kemendikbud adalah penguasa paling tinggi dalam sektor pendidikan di Indonesia. Karena kebijakan ini sudah melembaga, maka hal ini juga berdampak pada praktik sosial subjek yang dalam hal ini murid dan guru dalam sikap, perilaku, dan aktivitasnya sehari-hari. Memang adanya pandemi ini telah merugikan banyak sektor. Dalam sektor pendidikan, sebagaimana yang kita tahu, telah muncul berbagai banyak permasalahan yang menyebabkan banyaknya keluhan, kritik, dan saran atas adanya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran via daring ini. Namun pemerintah maupun sekolah juga tidak dapat berbuat banyak mengingat situasi pandemi yang masih sangat mengkhawatirkan dan riskan apabila memaksa para siswa untuk kembali beraktivitas untuk mendapatkan pelajaran di sekolah seperti biasa. Tentu kita semua berharap situasi ini bisa segera berhenti dan seluruh masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali seperti sebelum terjadi pandemi. Tapi untuk mencapai hal tersebut tentu dibutuhkan sinergi bersama antara masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu kita harus percaya pada penguasa saat ini, dalam hal ini pemerintah, dengan tetap mengawal kebijakan-kebijakannya dan tetap turut serta memberikan berbagai evaluasi apabila dirasa kebijakan dari pemerintah ini masih perlu untuk dikritisi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai fenomena yang saya teliti dalam penelitian ini, yaitu kuasa guru dalam memberikan pengajaran pada murid di masa pandemi, dianalisis menggunakan teori Michael Foucault. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.